Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa di antara sunnatullah, kebiasaan Allah di atas muka bumi ini adalah menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Azza wa Jalla pun berfirman, Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun? Apakah manusia menyangka bahwasanya Allah akan membiarkan mereka, meninggalkan mereka mengatakan, aku beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah? Walaqad fatanna alladzina min qablihim. Sungguh aku telah menguji orang-orang sebelum mereka. Wala ya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wala ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah mengetahui mana orang-orang yang jujur ketika mengatakan aku beriman, dan mana orang-orang yang hanya sebatas mengatakan di lisan saja. Dan ujian ini kaum muslimin, atau yang biasa kita sebut dengan sebutan fitnah, akan semakin besar di akhir zaman nanti. Bahkan Rasulullah SAW sebelum wafatnya mengatakan, Innahu man ya'is minkum ba'di, fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang-orang yang kalian yang hidup setelah aku meninggal nanti, maka dia akan melihat berbagai macam kemungkaran, berbagai macam perbedaan pendapat yang tentunya menguji kita untuk bisa berpegang teguh dengan agama kita. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya di akhir zaman taji'ul fitan yuraqiqu ba'duha ba'dan. Akan datang fitnah yang bertubi-tubi yang akan selalu mengecilkan fitnah sebelumnya. Setiap satu fitnah datang, maka fitnah sebelumnya terasa kecil. Begitu pula Rasulullah mengatakan, fitanan tadkhulu kullu baitin. Fitnah yang akan masuk ke dalam semua rumah. Tidak ada satupun rumah kecuali akan dimasuki oleh ujian tersebut. Ujian bagi seorang hamba untuk berpegang kepada agamanya. Sebagaimana yang Rasulullah katakan, Al-masiku bidinihi kal-qabid 'alal jamar. Orang yang berpegang dengan agamanya rasanya seperti memegang bara api. Saking sulitnya, saking banyaknya ujian seorang hamba di dalam dia berpegang dengan agama ini. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajari kita bagaimana agar kita selamat dari fitnah-fitnah tersebut, bagaimana agar kita bisa istiqamah sehingga kita mati husnul khatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'arad min ad-dunya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah untuk beramal. Bersegeralah untuk beramal ya, jangan ditunda lagi. Amalan apapun yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan kalian. Karena setiap hamba Allah bedakan. Sebagian Allah mudahkan untuk memperbanyak salat. Sebagian Allah mudahkan untuk memperbanyak puasa. Sebagian Allah mudahkan untuk memperbanyak sedekah. Maka apapun amalan yang Allah mudahkan kepada kita, jangan ditunda, kata Rasulullah. Badiru bil a'mal. Segeralah untuk mengerjakan amalan. Segeralah untuk beramal. Apapun amalan tersebut. Zikir, membaca Al-Quran, bahkan bertafakur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat.
Semua amalan yang terbetik di kepala kita, kata Rasulullah, badiru bil a'mal. Segera kerjakan amalan tersebut. Kenapa? Kata Rasulullah, fitanan. Sebelum datangnya fitnah, sebelum Allah menimpakan kepadamu ujian berupa fitnah. Ujian, segala macam bentuk fitnah. Pemikiran yang sesat, fitnah syubhat. Berbagai macam syubhat bertebaran di mana-mana. Membuat kita ragu dengan agama kita. Membuat kita ragu dengan ilmu yang selama ini kita pelajari. Fitnah syahwat. Berbagai macam fitnah syahwat kita lihat di depan mata kita yang semakin besar. Ini yang Rasulullah katakan, wa taji'ul fitnah wa yaqulul mu'min hadhihi muhlikati hadhih. Maka seorang mukmin, hanya orang mukmin, karena hanya orang mukmin yang khawatir dengan agamanya, ketika fitnah tersebut muncul, maka dia akan mengatakan hadhihi muhlikati, ini akan menghancurkan aku. Fitnah ini akan menghancurkan agamaku. Dia akan ketakutan. Kenapa? Karena dia khawatir dengan agamanya. Maka pesannya Rasulullah, badiru bil a'mal, segera beramal. Perbanyak amalan, apapun yang kau bisa. Kata Rasulullah, fitanan kaqita'il lailil mudlim. Sebelum datangnya fitnah yang lebih gelap daripada malam hari. Gelap luar biasa. Bahkan seorang hamba tidak terasa bahwasanya dia telah terperosok masuk ke dalam fitnah. Enggak berasa dia. Dia enggak bisa bertahan. Saking besarnya fitnah tersebut. Dan hati manusia ini lemah. Maka sebelum datang fitnah tersebut, Rasulullah memerintahkan kepada kita, badiru bil a'mal, segeralah beramal. Segera, jangan ditunda. Sekarang. Jangan nanti, sekarang. Sebelum datangnya fitnah tersebut. Maka Rasulullah mensifati fitnah tersebut. Yusbihur rajulu mu'minan. Sehingga seorang hamba yang di pagi harinya mukmin, dikarenakan dia terus menunda amalannya, dia tertimpa fitnah tersebut, dia gagal mempertahankan agamanya, sehingga masuk di waktu sore dalam keadaan kafir. Atau di malam hari dia dalam keadaan beriman, dia masih ikut pengajian bersama kita, sholat di masjid bersama kita. Tapi setelah itu dia terlena dengan dunia. Dia menunda-nunda taubatnya dan semua amalan yang terbetik di kepalanya. Sehingga Allah timpakan kepada dia fitnah, dan di pagi harinya dia telah menjadi orang yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang sahabat yang bernama Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar mengatakan, "Idza asbahta fala tantadhiril masa." Jika engkau di waktu pagi maka jangan kau tunda amalanmu sampai sore hari. Yang ingin bertobat di pagi hari, segera bertobat. Yang ingin sedekah, segera dia laksanakan di pagi hari. Jangan kau tunggu di waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadhiris sabah. Dan apabila Allah memberikan nikmat kepadamu berupa waktu sore, Allah sampaikan umurmu sampai waktu sore, jangan kau tunda sampai pagi hari. Tapi langsunglah engkau beramal, segeralah engkau beramal sebelum datangnya kepadamu fitnah. Dan di antara maksud dari fitnah tersebut adalah kematian. Ya, sebelum kita mati. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita taufik dan hidayah dan kekuatan agar kita terus bisa beramal saleh dan tidak menunda-nunda amalan tersebut. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Khasira ad-dunya wal akhirah. Dzalika huwal khusranul mubin." Allah mengatakan yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang hanya mau beribadah kepada Allah di atas satu keadaan saja. Fa in asabahu khairun, apabila Allah memberikan dia nikmat, maka dia akan terus tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah. Dikasih nikmat sama Allah, istiqamah dia.
Namun sayangnya, wa in asabathu fitnatun, namun tatkala Allah timpakan kepada dia fitnah, ujian, inqalaba ala wajhih, dia langsung berubah. Nggak kuat dia. Dikasih fitnah apapun, tiba-tiba dikasih harta yang besar, itu di antara fitnah yang Rasulullah sebutkan. Fitnah yang dahsyat luar biasa di antaranya apa? Seorang hamba yang tiba-tiba mendapatkan harta yang luar biasa. Kaya mendadak, itu fitnah akhir zaman. Ya, berubah dia. Ketika kena fitnah, berubah dia. Fitnah apapun itu, termasuk kemiskinan juga. Berubah. Nggak mau beribadah lagi kepada Allah. Hanya istiqamah ketika Allah memberikan dia kenyamanan. Begitu nggak nyaman, nggak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini kata Allah, khasirat dunya wal akhirah. Orang yang dihadapkan dengan fitnah, nggak kuat, kemudian dia hanyut bersama fitnah tersebut. Dia tinggalkan agamanya, maka orang yang seperti ini rugi dunia dan akhirat. Rugi dunia akhirat. Dia lepaskan agamanya demi fitnah dunia tersebut. Khasirat dunya wal akhirah. Rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, kata Allah. Dan itu adalah kerugian yang dahsyat. Rugi dahsyat orang ini. Rugi besar dia. Maka kewajiban seorang hamba ketika Allah timpakan kepada dia fitnah, sabar. Sabar. Sabar untuk terus berada di atas jalan Allah. Sabar untuk terus istiqamah. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Minta pertolongan kepada Allah. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna sa'ida laman junnibal fitan." Sesungguhnya orang yang berbahagia, orang yang bahagia sesungguhnya adalah orang yang Allah jauhkan dari fitnah. Ada Pak, Allah orang yang Allah jauhkan dari fitnah. Allah mudahkan dia untuk berpegang dengan agamanya. Kata Rasulullah, ini orang yang paling beruntung, kata Rasulullah. Wa mani betuliya bihi, namun orang yang sama Allah ditakdirkan untuk Allah uji dengan fitnah, sehingga membuat dia sulit untuk berpegang dengan agamanya, Allah timpakan fitnah kepada dia. Kata Rasulullah, falyasbir, hendaknya dia bersabar. Sabar. Ya, orang yang berbahagia, orang yang diselamatkan dari fitnah, dan orang yang kena fitnah, tapi dia sabar, sama. Dia juga orang yang berbahagia, kata Rasulullah SAW. Dan orang yang hancur siapa? Yang kena fitnah nggak kuat. Itu orang yang hancur. Kena fitnah sabar, termasuk orang yang sa'id, kata Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk bisa terus beramal soleh. Dan tentunya beramal soleh erat kaitannya dengan belajar ilmu agama. Tidak ada cara lain. Nggak ada cara lain selamat dari fitnah kecuali kata Rasulullah, alaikum bisunnati. Berpegang dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Belajar ilmu agama, kemudian mengamalkan tanpa menunda amalan tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimis shalah.